Teman-teman Brodari ketemu lagi. Aduh, cek dulu ya. Jumpa lagi dengan Brodari, teman-teman semua. Eh, dalam 10 tahun belakangan ini, atau dalam satu dekade belakangan ini, kita banyak menyaksikan para entrepreneur atau wirausahawan baru yang bermunculan di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, pertemanan-pertemanan kita pun mulai banyak yang menjalani suatu usaha atau yang mulai fokus dalam mendirikan sebuah usaha, baik itu usaha konvensional maupun usaha yang berbasis teknologi. Minimal teman-teman kita itu sudah banyak yang mulai jualan online lah di media sosial seperti itu. Kian banyaknya juga pertemanan-pertemanan kita yang sebelumnya hanya sekedar iseng berwirausaha atau memulai usaha dengan sambil kerja sambil wirausaha, itu meninggalkan pekerjaannya atau resign demi untuk lebih fokus kepada usaha yang baru dia jalani. Dari sekian banyak pertemanan kita yang memulai usaha sekarang ini, ada banyak alasan mengapa teman-teman kita itu memulai suatu usaha. Mulai dari meningkatkan kesejahteraan, karena ingin kebebasan waktu, menjalankan hobi lebih serius, sampai mewujudkan niatnya untuk membantu orang lain. Apapun alasannya sah-sah saja, selama itu baik, halal, dan tidak melanggar hukum. Memulai usaha saat ini juga makin mudah karena makin terdistribusinya kekayaan yang lebih merata. Naiknya tingkat ekonomi masyarakat dan perilaku pasar, hingga munculnya teknologi atau kemajuan teknologi, sehingga munculnya perusahaan atau usaha baru bisa dimulai dan dijalankan dengan mudah dengan modal yang relatif lebih kecil. Bagi sebuah bangsa, jumlah wirausahawan itu sangat berperan penting, karena kewirausahaan bakal mampu membuka lapangan pekerjaan lebih besar, menaikkan tingkat ekonomi sebuah bangsa, dan juga mampu mendistribusikan kekayaan secara lebih merata, mendorong investasi juga, dan menjadikan pelaku wirausaha tersebut lebih inovatif, dan juga bisa meningkatkan daya saing sebuah bangsa terhadap bangsa lainnya dalam segi ekonomi. Hal lain yang mencolok dalam kewirausahaan belakangan ini adalah kolaborasi, di mana sebuah perusahaan didirikan dan dimulai secara bersama-sama lebih dari satu orang. Usaha patungan gitu ya, mungkin ya, usaha perkongsian gitu. Jadi mendirikan sebuah usaha patungan bareng-bareng. Nah, hal ini mengakibatkan patungan atau perkongsian atau persekutuan modal, baik itu modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk aset. Perkongsian atau persekutuan ini merupakan hal yang bagus, karena dengan persekutuan tersebut sebuah usaha awalan atau rintisan diharapkan bisa lebih kuat dan lebih sehat. Namun perkongsian atau persekutuan bisa memunculkan kompleksitas baru, karena kekayaan dari beberapa orang atau beberapa pihak yang bersekutu, yang berkongsi, dileburkan menjadi sebuah unit usaha. Diperlukan pengaturan atau pengadministrasian agar masing-masing pihak mendapatkan haknya secara adil dan mengamankan kekayaannya yang telah menjadi modal bersama tersebut. Karena itu, tidak ada cara yang lebih aman dan lebih tepat untuk mewujudkan hal tersebut selain membentuk perusahaan yang bersama-sama tadi dalam sebuah bentuk perseroan. Bisa CV, bisa PT, firma. Maka kemudian kita mendengar istilah dalam sebuah perseroan itu seperti saham, dividen,
RUPS, struktur modal, dan lain sebagainya. Inilah kompleksitas yang muncul karena pengetahuan atau kompetensi secara administrasi dalam sebuah usaha atau dalam sebuah perseroan seperti ini belum menjadi hal yang umum di tempat kita, atau di kalangan pemula, wirausahawan pemula itu masih belum umum. Namun hal seperti ini ya kita harus tetap belajar, atau harus kita tetap kuasai ya, supaya nggak umum lagi, agar kita atau pelaku usaha dapat memulai dan menjalankan usahanya lewat administrasi yang tepat, supaya kelak perusahaannya dapat berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. Karena kesalahan dapat berpotensi menciptakan dampak buruk di tengah jalan, bahkan bisa menjadi penyebab bubarnya sebuah perusahaan. Usaha yang digabung bersama-sama tadi, bersama teman tadi, bisa bubar. Nah, mungkin teman-teman yang menonton video ini sebelumnya pernah menonton video Brodari yang membahas tentang bagi hasil atau dividen saham di Santara, atau video Brodari mengenai siapa sosok Pak Mardi Gumowik, bosman ya, dalam perannya di Santara. Nah, kedua video tersebut memang menjadi video dengan viewer terbanyak di channel Brodari, dan pencariannya ditonton atau pencariannya ditanggapi banyak orang di sana, banyak komentar ya. Di dashboard analisis YouTube channel Brodari juga bahwa kedua materi video tersebut menempati pencarian dan rekomendasi YouTube terbanyak dari video-video yang sejenisnya ya, tentang saham UKM seperti itu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa banyak dari penonton yang melihat video Brodari itu tertarik dengan yang namanya saham, dividen, bagi hasil, UKM, wirausaha. Nah, itulah kenapa saya membuat video lanjutan ini. Pada video kali ini juga saya ingin mengkonfirmasi kepada teman-teman semua yang sudah subscribe kah, yang masih baru nonton pertama kali kah, bahwa ke depan saya akan memposting 30-35 video yang tentang teknik pengadministrasian, tentang tata cara mendirikan sebuah perusahaan awalan atau perusahaan rintisan, khususnya perseroan, dan bagaimana membagi saham, menentukan modal usaha, membagi saham dengan co-founder dan investor, hingga menghitung valuasi usaha. Yang akan saya sharing adalah hal-hal teknis dan pengadministrasian sebuah perusahaan awalan atau usaha rintisan, bukan sharing tentang motivasi atau menjadi mentor ya. Saya akan sharing dan berbagi tentang langkah teknis dan perhitungan yang bisa teman-teman coba praktekkan langsung dalam usaha nyatanya gitu. Saya juga akan berbagi pengetahuan tentang cara memilih co-founder, mencari investor, membuat rencana kerja, membuat proposal investasi, hingga pengadministrasian jika di tengah jalan terjadi penambahan investasi, termasuk juga cara membagi dividen, melaksanakan rapat umum pemegang saham, dan cara mencairkan saham yang kita miliki di sebuah perusahaan yang kita join bersama-sama tadi. Nah, yang saya akan sharing ke depannya itu tidak didistribusikan secara umum sebenarnya. Ini diajarkan dalam sebuah kelas S2, kalau di kita itu Magister Manajemen. Kalau di luar negeri itu Master Business Administration atau MBA seperti itu. Nah, memang secara pribadi saya bukan pelaku usaha secara pure. Saya juga belum berpengalaman, hanya saja ingin sharing dari apa yang saya baca, apa yang saya tonton, apa yang saya pelajari, yang pernah saya ikuti, untuk mengingatkan saya kembali di kemudian hari, dan sebelum itu
saya bisa terapkan mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang punya aktivitas atau hobi yang sama dalam berwirausaha sekarang. Tentunya harapannya lebih besar di situ ya. Jadi bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan teman-teman semua yang menonton video Brodari. Jadi jika teman-teman yang baru saja melihat video ini tertarik untuk sama-sama sharing, sama-sama belajar ya, bukan menjadi seorang mentor ya, tapi sekedar sharing, itu bisa ikutin teruslah video-video Brodari berikutnya. Bisa dengan cara subscribe atau aktifkan kode loncengnya, supaya kita terus bisa berinteraksi. Karena nanti rencananya dalam setiap minggu saya akan memposting satu video dengan yang tema utamanya itu adalah cara mendirikan sebuah usaha awalan, usaha rintisan, dan cara membagi sahamnya. Ikutin terus channel Brodari. Jangan sungkan untuk berinteraksi di komentar, kasih like atau memang share kalau bila perlu. Subscribe kalau memang mau. Terserah Anda. Jumpa lagi minggu depan. Salam.